Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah merenung sejenak, Lindong akhirnya mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa mereka harus menuju ke tempat penyimpanan harta kuno langit terbakar. Keputusan itu membuat Ying Xiao dan yang lain terdiam sesaat. Tempat tersebut bukanlah lokasi biasa. Ia merupakan salah satu simpanan kuno paling terkenal di wilayah iblis unik, yang telah lama menjadi incaran banyak sekte besar. Dalam kompetisi sekte besar kali ini, tempat itu hampir pasti akan menjadi pusat perhatian. Pergi ke sana berarti kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan gerbang Yuan. Namun Lindong tetap tenang. Ia berpendapat bahwa pertemuan dengan gerbang Yuan hanyalah masalah waktu. Bahkan, jika pihak lain juga mengincar tempat itu, kemungkinan besar mereka baru akan bergerak setelah mendapatkan harta di dalamnya. Di sisi lain, Lindong sempat mempertanyakan sesuatu. Dengan begitu banyak simpanan kuno di wilayah ini dan banyaknya ahli kuat dari sekte besar, seharusnya tempat seperti itu sudah lama dijelajahi. Namun Ying Xiao menjelaskan bahwa wilayah iblis unik adalah wilayah terlarang bagi para ahli tingkat tinggi. Kehadiran mereka akan membuat Ki Iblis menjadi kacau dan memicu penolakan dari formasi kuno yang menyegel wilayah ini. Justru, semakin lemah seseorang, semakin kecil penolakan yang diterima. Penjelasan itu membuat Lindong memahami situasi. Pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan Ying Xiao sebagai pemimpin. Setelah mempertimbangkan sejenak, ia pun menyetujui rencana tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa jika mereka benar-benar bertemu dengan gerbang Yuan, maka mereka harus siap menghadapi tiga raja kecil, musuh yang jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Lindong menjawab dengan tenang, namun penuh keyakinan. Ia tidak berani menjamin keselamatan semua murid Sekte Dao, tetapi jika gerbang Yuan benar-benar menyerang, maka setidaknya 2 dari 3 raja kecil itu akan mati. Ucapan itu membuat suasana berubah. Ekspresi dingin dan berbahaya muncul di wajah Lindong, menimbulkan rasa dingin sekaligus semangat di hati para murid. Mereka tahu, itu bukan sekadar kesombongan kosong. Semangat para murid Sekte Dao langsung membara. Mereka siap bertarung habis-habisan. Jika gerbang Yuan berani menginjak kehormatan mereka, maka mereka juga akan membalas tanpa ampun. Melihat semangat itu, Ying Xiao hanya bisa menghela napas pelan. Ia segera memberi perintah untuk berangkat. Mereka tidak boleh tertinggal. Rombongan besar itu pun bergerak cepat, berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat menuju bagian terdalam wilayah tersebut. Tempat penyimpanan harta kuno langit terbakar terletak di bagian tengah wilayah iblis unik. Jaraknya cukup jauh dari wilayah luar. Meski mereka bergerak dengan kecepatan penuh, perjalanan tetap memakan waktu sekitar 10 hari. Karena mereka sudah tertinggal dari gerbang Yuan, para murid Sekte Dao bahkan terus bergerak siang dan malam. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi berbagai monster iblis yang cukup merepotkan. Beruntung, tidak ada yang sekuat mayat iblis sebelumnya. Pertempuran demi pertempuran justru membuat mereka berkembang pesat. Kerja sama antar murid menjadi semakin solid, gerakan mereka semakin terkoordinasi, dan pengalaman tempur mereka meningkat tajam. Mereka tidak lagi panik seperti sebelumnya, melainkan mulai menunjukkan kualitas sebagai pasukan sejati. Di sepanjang perjalanan, mereka juga bertemu banyak kelompok lain, baik pemburu harta maupun murid sekte lain. Namun tidak ada yang berani mencari masalah seperti kelompok Liu Tao sebelumnya. Nama besar Sekte Dao masih menjadi ancaman yang cukup kuat. 10 hari berlalu dengan cepat. Setelah melewati banyak pertempuran, mereka akhirnya memasuki wilayah tengah. Sebuah pertempuran besar kembali terjadi. Ratusan murid Sekte Dao bergerak dalam formasi yang rapi. Perintah dikeluarkan dengan jelas, membagi peran antara pertahanan dan serangan. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 monster iblis berhasil ditekan dan dihancurkan oleh serangan gabungan mereka. Lindong mengamati dari udara, lalu mengangguk pelan. Perkembangan kelompok ini sangat jelas terlihat. Mereka kini benar-benar memiliki kekuatan tempur yang terorganisir. Setelah pertempuran berakhir, sebagian murid membersihkan medan, sementara yang lain memulihkan kekuatan Yuan mereka. Tidak lama kemudian, Ying Xiao datang dan menatap ke arah utara dengan serius. Ia mengatakan bahwa dalam setengah hari lagi, mereka akan tiba di lokasi tujuan. Lindong langsung memahami situasi.
Jumlah orang di sekitar mereka memang semakin banyak. Semua pihak tampaknya menuju tempat yang sama. Daya tarik tempat penyimpanan harta kuno langit terbakar memang luar biasa. Bahkan sekte-sekte super dari berbagai arah akan berkumpul di sana. Secara tidak langsung, tempat itu akan menjadi awal sebenarnya dari kompetisi sekte besar. Lindong tersenyum tipis. Tatapannya mengarah jauh ke depan, ke langit gelap yang tampak seolah terbakar tanpa api. Setelah semua ketegangan sebelumnya, akhirnya panggung utama akan terbuka. Rasa antusias perlahan muncul dalam dirinya. Setelah beristirahat singkat, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka melesat melintasi pegunungan hitam hingga warna tanah di bawah mulai berubah. Hitam pekat perlahan tergantikan oleh merah gelap, seperti bara yang menyala diam-diam. Pemandangan itu membuat semua orang menyadari satu hal. Mereka telah tiba. Di hadapan mereka terbentang sebuah cekungan raksasa berwarna merah terang. Dari ketinggian, bentuknya tampak seperti bekas telapak tangan yang sangat besar, seolah-olah ada makhluk ilahi yang pernah menekan tanah dengan kekuatan luar biasa. Di atas cekungan itu, langit dipenuhi sosok manusia. Jumlahnya begitu banyak hingga tampak seperti lautan tanpa ujung. Hampir semua orang yang memasuki wilayah iblis unik telah berkumpul di tempat ini. Daya tarik tempat penyimpanan harta kuno langit terbakar benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tampaknya sebagian besar orang yang memasuki daerah iblis unik kali ini telah datang ke sini. Ying Xiao Xiao menyaksikan lautan manusia di dalam cekungan besar itu dan berkata dengan ekspresi terkejut. Meskipun ada cukup banyak orang yang datang ke sini pada kompetisi sebelumnya, jumlahnya tidak pernah sebesar ini. Tampaknya semua orang datang dengan harapan mendapatkan bagian setelah mendengar bahwa gerbang Yuan tampaknya percaya diri untuk membuka tempat penyimpanan harta kuno langit terbakar. Lindong mengangguk pelan. Ada sedikit keterkejutan dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa kegunaan lempengan cahaya yang terbentuk dari kuali tembaga yang meleleh itu, benda itu pasti berkaitan dengan tempat penyimpanan harta kuno langit terbakar. Namun, mungkinkah gerbang Yuan juga mendapatkan sesuatu yang mirip dengannya? Ayo kita pergi juga. Tatapan Ying Xiao Xiao mengarah ke bagian tengah cekungan merah terang itu. Tubuhnya langsung melesat ke depan, sementara Lindong dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Setelah mendekati area tengah, kelompok Lindong bisa merasakan banyak aura kuat yang tersembunyi mulai bermunculan. Tempat ini benar-benar dipenuhi oleh para ahli. Bahkan cukup banyak yang sudah berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Seperti yang diduga, sekte-sekte super lainnya semuanya sudah tiba. Tatapan Lindong menyapu beberapa titik di area tengah. Dia melihat beberapa kelompok besar orang, semuanya adalah murid dari sekte super lainnya. Bahkan murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga juga ada di sana. Ketika kelompok Lindong muncul, banyak tatapan langsung beralih ke arah mereka. Namun, ekspresi mengejek tanpa sadar muncul di wajah orang-orang itu, seolah-olah mereka sedang menonton sebuah pertunjukan. Semua orang tahu bahwa gerbang Yuan pasti akan muncul di tempat penyimpanan harta kuno langit terbakar ini. Menurut mereka, murid Sekte Dao yang memiliki dendam besar dengan gerbang Yuan seharusnya menghindari tempat ini. Namun kenyataannya, mereka justru datang. Artinya, bentrokan tidak bisa dihindari. Ini kakak Lindong. Suruo yang berada di antara murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga langsung menunjukkan ekspresi senang. Para murid Sekte Dao juga datang. Ling Qingzu mengangkat kepalanya. Alisnya sedikit berkerut sebelum tatapannya beralih ke bagian paling tengah. Di sana, sekelompok besar orang duduk tenang dengan aura yang menakutkan. Itu adalah murid gerbang Yuan. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka tahu gerbang Yuan ada di sini, tapi tetap datang. Apa mereka pikir Yuan Chang dan yang lain itu orang baik? Kata seorang pria tampan di belakang Ling Qingzu, yaitu Wu Kun. Suruo langsung membalas, kakak Lindong bukan orang yang gegabah. Kalau dia berani datang, berarti dia tidak takut. Wu Kun tersenyum tipis. Apa menurutmu dia bisa melawan 3 raja kecil? Suruo sempat terdiam, tapi akhirnya mengangguk dengan serius. Kakak Lindong tidak takut pada mereka. Mungkin. Wu Kun hanya mengangkat bahu. Ling Qingzu diam saja, tapi dia cukup terkejut melihat seberapa besar kepercayaan Suruo terhadap Lindong. Itu bukan sekadar hormat, tapi hampir seperti keyakinan mutlak. Kelompok Sekte Dao akhirnya mendarat di area tengah.
Tatapan mereka langsung mengarah ke depan, ke tempat murid gerbang Yuan berada. Kita benar-benar bertemu mereka. Lindong menyipitkan matanya. Ying Xiao-Xiao memberi isyarat, dan para murid Sekte Dao segera duduk untuk memulihkan diri. Namun posisi mereka tetap rapi dan siaga, siap membentuk formasi kapan saja. Hati-hati, bisik Lindong pada Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan mengangguk dan langsung mengeluarkan sitar hijau gioknya. Tak lama setelah itu, seseorang mendekat dari kejauhan. Lindong sedikit terkejut ketika melihat bahwa itu adalah Sueling dari Sekte Pedang. Kelompok Lindong sedikit waspada, mengira dia masih menyimpan dendam. Namun Sueling tertawa ringan. Hebat juga kalian bisa lolos dari mayat iblis. Lindong tersenyum. Kalian juga tidak mudah. Sueling menghela napas. Kami tidak bisa melawan. Akhirnya kami mengalihkan mereka ke kerumunan orang dan kabur diam-diam. Kelompok Lindong saling pandang. Cara itu benar-benar kejam. Namun kalian cukup berani. Kalian tahu gerbang Yuan ada di sini, tapi tetap datang. Sueling melanjutkan, sebagai balasan karena kalian pernah berbagi manik tulang kehidupan misterius, aku peringatkan, gerbang Yuan pasti akan bertindak nanti. Hati-hati, kalau terpaksa, mundur saja. Jangan sampai seperti kompetisi sebelumnya. Terima kasih, jawab Lindong. Sueling lalu pergi bersama murid Sekte Pedang. Setelah dia pergi, mata Lindong tiba-tiba menyipit. Dia melihat dua murid dari gerbang Yuan berjalan menuju dua kelompok sekte lain. Tak lama kemudian, kedua kelompok itu berdiri dan mulai berjalan menuju arah Sekte Dao. Jelas, niat mereka tidak baik. Menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor. Lindong menundukkan kepalanya sedikit, sementara cahaya dingin muncul di matanya. Mereka adalah anggota gerbang pedang hantu dan Sekte Awan Api. Kedua sekte ini memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Suan Timur, namun mereka memiliki hubungan yang agak dekat dengan gerbang Yuan. Meskipun tidak bisa dianggap sebagai pengikut, mereka biasanya mengikuti arah gerbang Yuan dalam banyak hal. Melihat situasi tersebut, ekspresi Ying Xiao-Xiao sedikit menggelap saat menjelaskan kepada Lindong. Lindong mengangguk pelan lalu mengangkat kepalanya. Ia melihat dua kelompok orang yang mendekat dari kejauhan. Di bawah tatapan banyak orang, mereka akhirnya berhenti tidak jauh dari kelompok Lindong. Seorang pria berpakaian hitam melangkah keluar dari kelompok gerbang pedang hantu. Aura dingin dan kuat terpancar dari tubuhnya, jelas menunjukkan bahwa ia adalah ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian merah dari Sekte Awan Api juga maju dengan senyum tipis, gelombang panas samar menyebar dari tubuhnya. Aku Meng Duan dari gerbang pedang hantu. Sekte Awan Api, Yang Huo. Keduanya tersenyum sambil memberi salam, namun tidak ada sedikit pun niat baik dalam senyum itu. Ada perlu apa? Tanya Lindong datar. Yang Huo tersenyum tipis dan langsung berkata, kami yakin kamu tahu kenapa kami datang. Saudara Yuan Chang tidak ingin melihat kalian di sini, jadi dia menyuruh kami menyampaikan pesan. Meng Duan melanjutkan, kalau ada masalah, selesaikan nanti di tempat terakhir. Mereka cukup baik untuk tidak bergerak duluan. Jika kalian pergi sekarang, mungkin kalian masih bisa keluar dari daerah iblis unik tanpa kerugian besar. Ini bisa dianggap sebagai kesepakatan yang cukup bagus. Jangan sampai kejadian kompetisi sekte besar sebelumnya terulang lagi. Wajah para murid Sekte Dao langsung menjadi gelap. Ini jelas penghinaan. Gerbang Yuan bahkan tidak mau datang sendiri dan malah menyuruh orang lain menyampaikan pesan. Wang Yan tampak menahan amarahnya dengan susah payah, sementara Ying Xiao-Xiao juga menunjukkan ekspresi dingin. Namun Lindong justru tersenyum. Terima kasih sudah menyampaikan pesan. Mendengar itu, Yang Huo dan Meng Duan mengira Lindong akan mundur. Tapi tiba-tiba nada suara Lindong berubah dingin. Kalau begitu, apakah orang itu tidak punya kaki dan mulut sendiri? Senyum keduanya langsung membeku. Keributan muncul di sekitar. Bocah, jangan sembarangan bicara. Bentak mereka dengan wajah gelap. Lindong menatap tajam. Sampah seperti kalian tidak pantas berdiri di depan Sekte Dao kami. Nyeh. Kemarahan langsung meledak. Keduanya melangkah maju dan melepaskan tekanan kekuatan Yuan ke arah Lindong. Namun Lindong tetap diam tanpa bergerak. Tiba-tiba, cahaya hitam melesat keluar dari belakangnya dan muncul di depan mereka dalam sekejap. Kedua pria itu mencibir dan menyerang bersamaan, namun sosok hitam itu mengangkat lengannya yang kering dan menahan serangan mereka.
Dalam sekejap berikutnya, wajah keduanya berubah drastis sebelum tubuh mereka terpental mundur dan memuntahkan darah. Seluruh area langsung sunyi. Semua mata tertuju pada sosok hitam itu. Wajahnya kering dan gelap, jelas bukan manusia biasa. Itu, mayat iblis. Suara keterkejutan terdengar di mana-mana. Banyak orang menatap dengan tidak percaya. Di sisi Sekte Pedang, Sueling menatap dengan ekspresi serius. Ia mengenali mayat iblis itu sebagai yang sebelumnya mengejar mereka. Namun sekarang, benda itu justru dikendalikan oleh Sekte Dao. Di sisi lain, para murid Sekte Seribu Wayang juga terkejut. Bahkan mereka tahu betapa sulitnya mengendalikan makhluk seperti itu. Lindong mengangkat kepalanya dengan tenang. Kalau tidak pergi, kalian mati. Mendengar itu, murid-murid dari kedua sekte langsung panik. Mereka segera membawa Meng Duan dan Yang Huo pergi dengan tergesa-gesa. Suasana kembali sunyi, namun kali ini dipenuhi ketegangan. Lindong kemudian menatap langsung ke arah kelompok gerbang Yuan. Kalau mau bicara, datang sendiri. Bersembunyi di belakang orang lain itu memalukan. Keributan muncul di pihak gerbang Yuan. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar berdiri. Aura membunuhnya langsung memenuhi udara. Dia adalah Lei Qian. Karena kamu tidak tahu diri, aku akan membunuh kalian di sini. Di sampingnya, dua sosok lain juga berdiri. Yuan Chang memandang Lindong sambil tersenyum tipis. Hanya satu mayat iblis sudah membuatmu percaya diri. Kalau begitu, biar aku hancurkan. Ia mengayunkan pedangnya dengan santai, namun aura pedang besar langsung terbentuk dan melesat menuju Lindong dan mayat iblis itu dengan kecepatan luar biasa. Namun sebelum serangan itu tiba, cahaya abu-abu dari kejauhan tiba-tiba melesat dan menghantamnya. Ledakan besar pun terjadi. Ekspresi Yuan Chang sedikit berubah. Chen Gui, ini urusan antara gerbang Yuan dan Sekte Dao. Kenapa kamu ikut campur? Keributan besar langsung muncul di sekitar. Chen Gui, yang peringkat pertama daftar pencarian sekte. Kenapa dia membantu Sekte Dao? Pada saat yang sama, dua sosok turun dari langit. Lindong menatap mereka, awalnya sedikit bingung. Namun saat pandangannya jatuh pada salah satu sosok itu, pupil matanya langsung menyusut. Ekspresinya berubah drastis. Hei, Kak Lindong. Seorang gadis kecil yang cantik tersenyum cerah ke arahnya. Namun senyumnya perlahan memudar saat melihat ekspresi Lindong yang berubah dingin. King Tan, suara Lindong terdengar berat. Kenapa kamu di sini?